Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan energi spiritual yang aku tebar di tarotku ini. Jadikan ini sebagai payung sebelum hujan kita ya. Oke, kita langsung lihat situasinya maskulin. Ace of Cups, Ten of Cups, Nine of Swords, wow, Three of Swords. Kamu bisa berdealing air sign and water sign. The Devil. The Death. The Knight of Cups. Okay. The Tower. The Chariot and the Tower. Nine of Cups, the High Priestess. Yeah. The High Priestess, the Nine of Cups, and the Chariots juga ada the Tower. Maskulin ini lagi dihantui tentang kehancuran ya. Dari apa yang sudah mereka jalani, lakukan, semua ini ya ada unsur dari black magic, orang ketiga ya. Akan hadir orang baru lagi dalam kehidupannya si maskulin. Ada sebagian maskulin yang masih berkeluarga tapi menghadirkan orang baru sehingga mengalami ketakutan ya dalam sebuah hubungan. Setiap malamnya tidak tenang, tidurnya nggak nyenyak ya. Dan secara diam-diam nih aku ngelihatnya maskulin akan mengalami kehancuran dari apa yang dia simpan selama ini ya. Jalan pintas yang dicari untuk sukses, entah itu dengan adanya orang ketiga ataupun adanya mencari jalan pintas ya, pesugihan atau guna-guna pelet ya. Jadi maskulin lagi dihantui ketakutan ya, dan ini adalah efek dari orang baru juga yang dia jalani atau hadirnya orang baru dalam kehidupan dia dan si karmik ya. Ace of Cups, bahagia, makmur, ceria ya, tapi ternyata hanya sesaat ya. Kebahagiaannya ini bisa hanya satu
bulan sampai 10 bulan, atau paling mentok ya 10-11 tahun. Stress, depression, memikirkan tentang kesalahan dia, adanya triparty, dan dia dihantui rasa ketakutan akan terulang kisah yang sama. Ada keinginan maskulin untuk mengendingkan hubungannya dengan orang ketiga. Ya, sebagian dia dengan orang ketiga ini udah ada yang menikah. Tapi akan terjadi perselingkuhan lagi. Disinilah si maskulin ada keinginan untuk mengendingkan triparty ini, tapi dia harus menjalani dulu nih, ya, tentang kehidupan yang penuh rasa bersalah, ketakutan, gak nyaman, ya. Dan dia juga dihantui rasa penyesalan, terutama dia takut akan kematian. Ada keinginan dia untuk kembali ke kamu, ada. Karirnya dia hancur. Ini efek dari orang ketiga juga, ya. Karirnya dia hancur, efek dari orang ketiga. Ya, untuk si maskulin. Ini ada orang yang tidak suka dengan maskulin, atau ini ya caranya si karmik menaklukkan maskulin, tapi efeknya ke dalam pekerjaan si maskulin menjadi hancur berantakan. Aku ngelihatnya dari energi maskulin memang sakit hati, tapi dia juga takut akan terluka, karena orang ketiga ini, orang barunya ini menghadirkan orang lain lagi dalam hidupnya. Dia hanya bisa diam diri, tidak bisa berbuat apa-apa. The Witch, Ace of Pentacles. DM lagi dipantau orang baru terus ya. Ya, dipantau dari orang baru dan juga dengan orang lama. Ya, DM kecewa, menyesal karena sudah mengacaukan kebahagiaan yang sudah dia raih. Selama bersama kamu dia hadirkan orang ketiga. Ini efek dari ilmu hitam juga ya. The High Priestess lagi, Six of Cups, Seven of Wands, Six of Swords, Eight of Wands, Ace of Swords, the Star. Diam-diam sih sebenarnya maskulin ini lagi menata kembali koneksi terhadap feminim. Ini yang untuk Twin Flames. Tapi memang semuanya tidak mudah ya. Penuh dengan berhati-hati dalam penataannya untuk bisa komunikasi. Saat ini memang maskulin hanya bisa komunikasi secara spiritual. Ya. Page of Swords, The Magician, Ace of Pentacles, the Sun,
Five of Cups, Four of Swords, The Temperance. Dia lelah sih sebenarnya, lelah dengan situasi yang dia jalani, karena dia dihantui ya tentang kesalahan dia di masa lalu. Cuman dia coba mengimbangi ya rasa takutnya dia, coba belajar sabar lagi, merenungi kehidupannya dia. Dia juga dihantui nih dari orang baru ya, yang gak suka dengan dia, karena maskulin masih memikirkan si feminim ya, ingin kembali lagi. Walaupun tidak diucapkan, tapi karmik ini tahu, ngerasa gitu kalau DM itu suka bengong, nyari gitu ya. Tapi memang tidak ditunjukkan, tapi karmik ngerasa. Maskulin was-was tentang percintaan. Dia gunakan segala cara untuk bisa bahagia ya, termasuk dengan ilmu hitam dan juga manipulasi, menjadi orang ketiga atau mencari orang ketiga. Semua hanya karena materi ya. Kebahagiaan yang dia dapat semuanya menyiksa dirinya dia nantinya. Dan ini membuat dia dendam akan masa lalu yang sudah dia kacaukan. Padahal ketika itu kamu lagi sayang-sayangnya, lagi cinta-cintanya sama dia. Aku ngelihatnya di sini maskulin coba untuk mengistirahatkan, coba untuk merenungi. Sebenarnya dia ingin banget ending hubungan yang toksik ya, hubungan yang penuh dengan hawa nafsu, bukan cinta, tapi ujungnya saling menyakiti karena ego. Di sini maskulin merasa tersiksa, sebenarnya nggak nyaman hidup dengan orang barunya. Dia ngerasa ada sesuatu yang aneh pada dirinya, karena kebahagiaannya itu bukan membuat dia bahagia, tapi membuat dia lelah ya dengan orang barunya ini. Dan ya dia berpikir gimana caranya untuk bisa kembali lagi ke kamu, karena dia tidak merasakan kebahagiaan yang sejati terhadap orang baru. Dia dihantui tentang black magic terus ini ya, bermimpi buruk terus. Di sini maskulin mencoba mempertahankan tapi tetap mengawasi ya tentang hubungan ini semua, karena demi materi kehidupan ya. Walaupun dia harus tersiksa dan tersakiti ya, karena ya dia harus mengendingkan kisah masa lalunya dengan kamu ya, dan memulai belajar mengimbangi hubungan dia dengan orang barunya. Tapi malah penuh dengan ketakutan ya, hubungannya penuh dengan waspada, was-was, gak nyaman, karena hubungannya ini juga banyak bumbunya, trik ya, banyak trik, banyak bumbu dari ilmu hitam juga, pelet. Belajar berhati-hati dalam memberikan cinta kasih sekarang. Dan dia kebahagiaannya dengan orang baru juga maupun dengan kamu ini penuh dengan manipulasi, trik, karena dia sangat depression, memikirkan karir, keuangan ya. Pada akhirnya ya dia gak ada masalah bahagia, tapi sebenarnya dilema. Dia lakukan itu hanya karena ingin mengimbangi keadaannya dia.
terutama dalam hal materi. Kita lihat Nine of Swords-nya. Dia depression, gimana caranya untuk bisa menghalangi tentang kehancuran atau karma buruk. Dia sedang berpikir keras. Karena di sini dia nggak mau terluka, tapi mau nggak mau dia harus terluka. Dan dia sadari dia nggak bisa menghindar lagi tentang kehancuran. Pada suatu hari nanti juga dia akan ngalamin tentang kehancuran. The Devil-nya 2 kali, The Justice. Ya mau gak mau dia harus menerima tentang karma dari hubungan toksiknya dia. Mencoba ngeblok tentang kehancuran, tapi mau gak mau dia harus nerima kenyataan ya. Kalau karma itu akan datang dalam hidup dia. Dihadirkannya orang baru lagi dalam hidup dia. Entah si karmik ada orang baru atau DM ada orang baru lagi, tapi pikirannya tetap kepada feminim. Karena yang dicari si maskulin ini adalah tentang kepuasan diri. Ya, kita lihat The Devil. Okay, Nine of Swords, the Page of Pentacles, the Five of Pentacles. Dia marah, dia dendam, depression, karena ya maskulin harus menerima kehilangan tentang masa depannya yang baik tadinya, ya, dan dia nggak nyaman karena adanya skandal lagi dari orang baru. Ya, ada skandal lagi dari orang baru. Dan dia bermimpi buruk juga tentang orang baru ini ada orang lain. Ya, makanya dia merasa kehilangan arah. Kehilangan jati diri. Makanya dia dendam, marah. Kok bisa ninggalin kamu demi dia? Ya. The Shadow, the Death. Ten of Wands, Nine of Wands, and Two of Cups. Ini maskul udah merasa hampa ya, hambar.
dengan orang barunya. Walaupun terlihat bahagia, sebenarnya rasanya udah hambar. Kenapa? Karena dia masih belum bisa melepaskan koneksinya sama kamu. Berat rasanya untuk ngelepasin. Nggak sanggup sebenarnya, makanya dia pikul sendiri. Ya, kita lihat dengan the Knight of Cups-nya, itu kamu atau bukan? Ya, dia merasakan suatu memori kemenangan dia di masa lalu ya sama kamu. Makanya dia nggak bisa ngelepasin kamu secara energi. Secara fisik ya, tapi tidak dengan secara energi. Dia masih mengingat kamu. Ya, bahkan ya dia akan coba untuk mengikuti intuisinya dia nanti. Ya, belajar untuk sembuh nanti. Karena di sini kamunya sudah memutuskan untuk membayar karma sendiri, dan dia tahu itu. Kita lihat Page of Swords-nya. The Fool, the Page of Swords-nya 2, the Seven of Cups. Ya, dia dihantui tentang kesalahan dia di masa lalu ya, kebodohannya dia. Dan dia bingung ini dengan langkahnya dia selanjutnya. Dia sangat berhati-hati sekarang dalam melangkah. Kita lihat The Magician-nya. Four of Cups, Ace of Pentacles, kan di sini aku lihat juga apa bener ya energinya. Dia selalu memanfaatkan seseorang yang memberikan perhatian ke dia, asalkan memberikan benefit, profit, terutama keuangan dan jabatan. Dia akan selalu prioritaskan itu. Jadi dia memang memanipulasi seseorang juga, orang baru ini. Tapi orang baru ini juga tidak bodoh. Jadi dia juga memanipulasi, ya, bisa dengan cara hartanya, ataupun kecantikannya, ataupun dengan magicnya. Ya. Di sini maskulin bingung dengan masa depannya nih, arahnya mau kemana. Intuisinya juga bingung. Keinginan untuk kembali ke kamu tuh sangat-sangat banget. Dia kangen, rindu sama kalian tuh, sama feminim. Ya, dia tersiksa dengan koneksi yang dia rasakan sekarang. Dia tidak bisa mengutarakan karena dia bingung dalam memilih yang terbaik. Bingung dengan masa depannya. Satu sisi kamu juga sudah mempunyai suatu prinsip, ya. Kita lihat Five of Cups-nya. The Knight of Swords, Three of Cups, Seven of Pentacles. The Knight of Swords, Three of Cups.
kecewa dengan langkahnya dia karena dia orang yang gak sabaran dalam meraih kesenangan, kemenangan, sehingga dia lakukan apa aja yang dia tanam asalkan dia bisa bergerak, dia bisa bahagia, dia bisa happy. Jadi dia gak mikirin efeknya tadinya, pada akhirnya dia kecewa sendiri ya. Ditambah lagi kamunya sudah memutuskan untuk fokus dalam hal spiritual. Ini yang kamu lakukan ya. Ketika dia mau minta maaf, ini semuanya trik juga dari dia. Kamunya sudah fokus, jujurkan ke dia, I just wanna focus. Okay, so di sini maskulin bingung gitu ya, karena kamunya sudah memutuskan fokus benahi diri, memutuskan untuk bisa belajar mandiri, belajar memaafkan, belajar bijak ya. Kamu sudah mengambil keputusan. Ini yang membuat maskulin kaget, membuat maskulin marah, emosional. Pada akhirnya ya dia mengambil langkah dengan cara mencari harapan baru kepada orang-orang baru. Four of Swords. Eight of Cups, Page of Wands, Two of Wands. Okay. Ada Four of Wands, Six of Pentacles, and the Seven of Pentacles, Seven of Swords. Maskulin, kamu begitu kuat, pengen banget balik, tapi memang butuh processing untuk kembali, dan kamu harus menerima karma kamu dulu ya. Kalaupun kamu balik ke feminim, rujuk lagi, jangan memberikan manipulasi lagi ini ya, jangan. Kamu harus bisa imbangi ya, jangan memanipulasi lagi sebuah hubungan. Maskulin, di sini kamu lelah sebenarnya, capek ya. Kamu ingin move on, tapi kamu selalu ingin memiliki dua-duanya. Itu childish ya. Ini yang harus dirubah ya. Kalau tidak, kamu akan selalu dalam dilema, bingung untuk meraih kesuksesan lagi seperti dulu. Dan aku melihatnya memang kamu hampa ya dengan orang baru ini. Kamu tutupi perasaan kamu tentang feminim. Kamu juga coba untuk pelajari koneksi ini. Ternyata berat juga ya energinya. Ternyata bebannya banyak. Kalau mau menuju cinta sejati itu tanggung jawabnya besar. Ya, sangat-sangat besar. Ya, karena harus menahan hawa nafsu. Ya, menahan entah itu hawa nafsu secara materi ataupun secara seksualitas. Ya, maskulin di sini selalu memanfaatkan ya adanya orang ketiga ya, terutama yang menghasilkan keuangan. Ini yang selalu diprioritaskan oleh maskulin. Walaupun orangnya membosankan gak masalah, yang penting dia bisa ngasih gue sesuatu gitu ya. Ini harus dirubah ya maskulin. Dan kamu selalu memiliki dua pilihan ketika kamu bete dengan pasanganmu atau dengan karmik. Kamu selalu menanamkan langkah kamu tuh untuk move on dengan cara mencari cadangan. Ini yang harus dirubah juga. Dan kamu akan terus dihantui rasa ketakutan, was-was ya. Kenapa? Ya karena semua ini dari sikap ceroboh kamu mengambil langkah tapi tidak memikirkan efek untuk yang lainnya, termasuk untuk diri kamu. Kebahagiaan kamu ini hanya kebahagiaan semata ya, yaitu kebahagiaan sesaat, ilusi. Kalau kamu tidak bisa mengimbangi diri kamu ya dengan spiritual, tidak bisa melepaskan tentang seseorang karena kamu terlalu berat untuk melepaskan, energinya sangat kuat. Coba untuk belajarin juga koneksi ini, ternyata tanggung jawabnya dan bebannya itu sangatlah berat.
Di sini kamu sadar, kamu dihantui rasa ketakutan, terutama tentang masa depan yang tidak baik. Kamu akan kehilangan, bahkan kamu bermimpi buruk tentang orang baru yang kamu jalani ini mengalami adanya orang ketiga, ya, skandal kembali. Semua ini adalah karma dari apa yang kamu berikan, karena kamu memberikan kebebasan, kamu menginginkan suatu keserakahan, ya, di sini. Bahkan kamu juga memberikan ilmu hitam ataupun pelet untuk seseorang agar tunduk ke kamu untuk tujuan diri kamu sendiri. Ini pada akhirnya kamu akan mendapati karma, ya. Lelah rasanya, capek, ya, kamu tersiksa dan selalu dihantui tentang mimpi buruk, terutama tentang kehancuran. Kamu mencoba mencari cara untuk ngeblok, tapi pada akhirnya ya kamu harus nerima juga kehancuran tersebut, ya. So, kita lihat dari oracle-nya, situasi maskulin. Reaching your destination, your light is shining brightly. First light, beginning a new cycle. Tadi finding sanctuary, opening to your spiritual source, great adventure, terrorist. Maskulin tadi aku juga bilang apa? Kamu harus imbangi, ya, logika dan juga spiritual, empati. Karena kalau kamu tidak imbangi, tidak rubah, tidak dibarengi, otomatis kehidupan kamu tidak akan ada perubahan lagi, bahkan lebih mundur dan lebih hancur. Kebahagiaan akan kamu raih di mana kamu memulai lingkaran baru, ya, tentang spiritual dalam hidupmu. Jadi dipentingkan, spiritual itu penting, ya, jangan dianggap enteng, jangan dianggap tidak ada efeknya gitu, ya. Jadi kamu harus mengakui spiritual itu kita butuh, ya, bukan hanya secara fisik kita bisa sukses gitu, ya. Kamu akan bersinar kembali kalau kamunya bisa belajar dan serius dalam hal-hal spiritual. Semua memang mengambil resiko, ya, kalau mau sukses, ya. Tuh, ya, sukses tuh, gates of triumph. Success expands in your life and takes you first step. Take a risk and the venture forward. Jadi memang harus ngambil resiko. Mau sukses itu ya tidak ada yang mudah, semuanya butuh ujian, ya. Dan sukses itu tidak bisa hanya hari ini kita sudah dikasih kebahagiaan terus kita dengan puasnya, nggak bisa. Semuanya harus dengan usaha kembali, ya, dan semuanya dijadikan satu pengalaman hidup dan harus berani mengambil resiko dalam meraihnya. Attraction, ambil action, ya, maskulin. Jangan diam aja kalau mau sukses, ya. Dan kamu harus juga membuka lembaran baru dengan cara spiritualnya kamu difokuskan. Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance, ya. Jadi harus actionnya itu pikirannya yang positif, terus juga berjuang, ya, dengan penuh cinta kasih. Tuh, semuanya akan mendapati connection di mana kita memang fokus ke dalam spiritual, itu akan diberikan connection. Connectionnya itu bisa baik dan buruk, ya. Misalnya itu orang nggak baik sama kita terkoneksi, ini orang nggak baik deh, kayaknya udahlah nggak usah terlalu dideketin gitu kan. Tapi kalau dia orang baik, ya, pastinya akan, kayak gue pengen kenal lagi deh sama dia. You know, jadi mau kerjaan juga, mau seseorang juga, mau binatang pun, mau udara pun, kalau kitanya focusing tentang spiritual itu akan diberikan energi yang lebih, ya. Jadi kita lebih peka. Oke?
Dan di sini semua harus percaya dengan situasinya ya. Dan di sini kamu juga harus bisa memberikan energinya. Kalian tuh selama tidak koneksi dengan cara saling percaya dan saling memberikan pikiran yang positif satu sama lainnya. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share, and no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhari Minggu dan tetaplah menjadi orang baik. Jangan pernah putus asa menjadi orang baik. Oke? Dah.